Assalamualaikum anak-anak. Nah, ini salah satu opsi jawaban dari teman-teman di halaman 8 ya. Bu Guru punya gambar. Nih, ada 5 orang yang berbeda daerahnya. 1 Pak Semi berasal dari Maluku, 2 Pak Encep berasal dari Sunda, 3 Pak Made berasal dari Bali, 4 Pak Udin berasal dari Betawi, dan kelima Pak Nur berasal dari Jawa. Di sini kita tambahkan Jawa Tengah ya. Untuk Pak Semi berasal dari Maluku. Ya, ciri khasnya makanannya adalah papeda dan rumah adatnya adalah rumah adat Bayi Leo. Sedangkan untuk Pak Encep yang berasal dari Sunda, makanan khasnya yaitu karedok dan rumah adatnya rumah adat Kasepuhan. Sedangkan untuk Pak Made yang berasal dari Bali, makanan khasnya ayam betutu dan rumah adatnya rumah adat Nata. Untuk Pak Udin yang berasal dari Betawi, makanan khasnya kerak telur dan rumah adatnya rumah adat Kebaya. Sedangkan untuk Pak Nur yang berasal dari Jawa Tengah, makanan khasnya yaitu garang asem, ayam, dan rumah adatnya rumah adat Joglo. Oke, Bu Guru bahas ya, sikap menghargai keberagaman, yaitu 1. Mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Jadi kita untuk menghargai keberagaman, lebih baik kita mempelajari perlahan-lahan, kemudian menikmati kebudayaan dari daerah lain. Yang kedua, menjadikan keberagaman sebagai kekayaan dan bukan kekurangan. Kemudian yang ketiga, belajar dan bermain bersama teman yang beda suku bangsa. Misalnya kalian dari Betawi, kalian bermainnya dengan teman yang sukunya dari Jawa atau dari Padang. Kemudian yang keempat, mengadakan pentas seni untuk penunjukan seni budaya setiap suku. Jadi misalnya di sekolah ada pentas seni, terus kelas 4A diminta untuk tampil memperlihatkan menarikan bungong jempal. Kemudian kelas 4B menarikan tari piring seperti itu. Jadi teman-teman yang lain lebih mengetahui keberagaman tarian-tarian dari daerah yang lain ya, seperti itu. Sekarang, sikap kita tidak menghargai keberagaman yang seperti apa sih Bu Guru? 1. Hanya mau mempelajari dan menikmati kebudayaannya sendiri aja. Jadi kita nih orang Betawi, ya udah kita menikmati kebudayaan sendiri aja, nggak mau berusaha untuk mencari tahu kebudayaan daerah lain. Daerah Jawa, daerah Padang, daerah Maluku, dan lain sebagainya. Kedua, menganggap budaya daerah lain tuh kurang bermutu. Tarian tradisional dari Aceh lebih bagus daripada tarian-tarian dari daerah lainnya, misalnya seperti itu. Yang ketiga, menganggap suku sendiri yang paling baik di antara suku-suku lainnya. Yang keempat, bermain hanya dengan teman yang satu suku aja. Misalnya saya orang Betawi, bermainnya hanya dengan orang Betawi saja, tidak mau bermain dengan orang Jawa atau orang Padang atau orang Maluku dan lain sebagainya. Ya, sebaiknya sikap tidak menghargai keberagaman itu tidak boleh dilakukan ya, karena tidak baik untuk kita dan tidak baik juga untuk orang lain, seperti itu. Selanjutnya, alat musik, asal daerah dan cara memainkannya. 1. Bu Guru hanya mencontohkan saja ya. Kan teman-teman sudah mengisi di Google Form, bagus banget isinya. 1. Tifa. Tifa itu berasal dari Maluku dan Papua. Nah, alat ini dimainkannya dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul berbentuk membran, dan getaran dari membran itu akan menggetarkan udara yang ada di dalam tabungnya. Di dalam tabung itu maksudnya yang di dalam kayunya itu ya. Jadi akhirnya suaranya akan keluar.
Untuk yang kedua, alat musiknya kendang dari Jawa Tengah. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul juga. Ketika dipukul, maka udara dalam kendang akan ikut bergetar dan menghasilkan bunyi. Selanjutnya, yang ketiga adalah angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat. Alat ini dimainkan dengan cara digoyangkan. Getaran yang dihasilkan oleh bambu yang ketika teman-teman goyangkan akan menghasilkan bunyi. Bu, bagaimana kalau tidak digoyangkan? Ya, angklung tersebut tidak akan menghasilkan bunyi. Kemudian yang keempat adalah kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik. Seperti gitar ya, karena dia punya senar. Nah, bunyi akan keluar jika senar itu dipetik dan kotak kayu yang ada di dalamnya itu tersebut berguna sebagai resonatornya. Jadi, pengumpul suara dan akhirnya menghasilkan bunyi. Segitu dari Bu Guru, tetap semangat ya, walaupun jawabannya ada yang salah tidak apa-apa. Karena kita masih belajar, tetap semangat untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.